Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini adanya sebuah informasi terupdate mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana pada kesempatan malam kali ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah kembali hijau royo-royo. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan 0,22%, ada Ethereum bahkan token MIR mengalami kenaikan hampir 100%. Wow, ini tinggi banget ya. Tapi untuk Luna Classic pun tidak kalah jauh lebih baiknya karena per hari ini pun dia mengalami kenaikan 7,37%. Dan beberapa altcoin pun seperti terlihat ya bahwa ya sekarang ini mengalami kenaikan lah. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, melihat kondisi chart dari toko Luna Classic ya, terlihat sekitaran 4 hari berturut-turut atau 5 hari ya, Luna Classic ini mengalami kenaikan yang luar biasa sekali, terhitung dari tanggal 22 bulan 12 dia mulai mengalami kenaikan ya, terus-menerus dan di tanggal 25 ini agak sedikit membentuk candle doji ya. Jadi tekanan jual dan juga tekanan belinya tidak terlalu signifikan, makanya di sini dalam sebuah candlenya pun berbentuknya doji. Dan sekarang ini candlenya lumayan besar juga ya untuk token Luna Classic karena mengalami kenaikan 7,11%. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih terkait token Luna Classic, dan menurut gue ini salah satu informasi dan juga berita mengejutkan banget ya. Karena ada salah seorang yang telah bertindak tegas terhadap tim-tim yang dicurigakan. Nah, jadi kira-kira seperti apa informasinya? Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, Terra pemberontak dalam risiko litigasi karena komunitas Luna Classic menuntut pengembalian dana 150.000 US dollar. Nah, jadi di sini ada sebuah tuntutan ataupun litigasi terhadap tim pengembang dari Terra Rebels, di mana ada salah seorang ya yang telah mengundurkan diri dari tim Terra Rebels yang bernama Tobias Anderson Nakajaradar. Jadi dia karena tidak setuju dengan apa yang telah diminta oleh tim Terra Rebels ya dari beberapa komunitas lah, dari kumpulan komunitas tersebut itu dari tim Terra Rebels ini meminta dana sekitar 150.000 US dollar untuk mengembangkan dari token Luna Classic. Namun ternyata dari Tobias Anderson Nakajaradar dia tidak menyukainya, akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri dari tim Terra Rebels. Dan di sini ternyata dari Akaja Radar menurut gua salah satu tindakan ataupun keputusan yang sangat tepat sekali ya. Karena sekarang dari tim Tira Rebels ini mulai dituntut nih dari beberapa komunitas. Dan gua sangat takjub sekali, jadi gua sangat apresiasi lah untuk salah seorang yang berani bertindak tegas terhadap tim dari Tira Rebels ataupun tim eksternal dari token Luna Classic. Oke, jadi di sini kurang lebih itu ada whistleblower ataupun PSX_TX mengungkap risiko dalam penilaian hukum atas situasi seputar penjatahan sebelumnya sebesar 150.000 US dollar kepada grup Tira Rebels. Nah, jadi di sini adalah salah satu yang telah mencoba untuk bertindak tegas adalah whistleblower ataupun PSX_TX. Jadi kurang lebih dia telah mengungkapkan adanya sebuah risiko gitu ya dalam sebuah penilaian hukum untuk Tira Rebels. Jadi di sini untuk anggota anonim yang tidak aktif dari grup Terra Rebels yaitu PSX_TX baru-baru ini bertindak sebagai pelapor, mengungkap aktivitas yang berbatasan dengan penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk grup tersebut. PSX_TX juga mengungkapkan risiko litigasi yang dihadapi anggota grup di tengah tuntutan dari pendukung Luna Classic untuk pengembalian dana. Nah, jadi di sini dengan adanya salah seorang yang mencoba untuk bertindak tegas karena mungkin adanya sebuah indikasi penyalahgunaan dana dari kumpulan dana token Luna Classic yang sebelumnya itu diminta dari komunitas demi membiayai untuk pengembangan dari token Luna Classic dan salah satunya peningkatan jaringan dari P22 ke P23. Dan di dalam sebuah tim ataupun di dalam sebuah grup dari Tira Rebels, salah satunya adalah Tobias Anderson Nakajaradar yang mencoba untuk mengundurkan diri karena mungkin dari Tobias Anderson Nakajaradar itu telah mencium bau-bau yang tidak sedap gitu ya. Makanya di sini
dia selamat juga menurut gua karena dia tidak sama sekali menerima dana tersebut gitu ya yang telah diminta oleh tim Tira Rebels kepada komunitas Token Luna Classic sebanyak 150.000 US dollar dan sekarang telah dituntut untuk mencoba mengembalikan dana tersebut oleh PSX_TX. Nah, jadi gua rasa ini adalah salah satu tindakan yang bagus karena apabila tidak ada PSX_TX ini ya kemungkinan dana itu akan lenyap. Sementara dari tim Tira Rebels ini dia adalah tim eksternal dari tim pengembang Terra Classic. Makanya sekarang di sini ada sedikit bau-bau kecurigaan. Makanya dari whistleblower PSX_TX ini dia mencoba untuk menggubris kasus tersebut. Dan di sini untuk PSX_TX membajak akun Twitter resmi Tira Rebels kemarin untuk membuat pengumuman tentang kejadian internal di dalam grup dan mengungkapkan risiko litigasi yang dihadapi anggota karena penyalahgunaan dana dan miskomunikasi. Wow, ini udah nggak main-main ya. Jadi si PSX_TX ini bertindaknya ini udah di luar batas gitu ya. Bahkan dia mencoba untuk membajak akun Twitter dari Tira Rebels. Nah, ini keren banget gitu. Jadi yang menurut dari PSX_TX ini ada sedikit indikasi yang menurutnya itu salah ya. Dia mencoba untuk bertindak tegas bahkan mencoba untuk membajak dari akun Twitter Tira Rebels sekaligus dia pun mengumumkan dari akun Twitter Tira Rebels. Nah, ini keren banget gua suka ya. Karena di sini dari awal pun gua agak sedikit curiga juga dari tim Tira Rebels. Karena seharusnya dari beberapa pengembang ya kita melihat dari pengembang inti Terra Classic yaitu Crypto King dan juga Classic Crypto. Di mana dia sama sekali tidak menginginkan bayaran ataupun komisi dari Luna Classic. Jadi dari Classic sendiri pun dia telah mengungkapkan bahkan dia telah berjanji dia tidak akan menariknya ya, menarik token Luna Classic-nya atau tidak akan menjualnya terlebih dahulu karena tujuan dia sekarang ini untuk mengurangi dari total pasokan token Luna Classic dan sekalipun dia bakalan dibayar atau mendapatkan komisi dari hasil pengembangan token Luna Classic dari sebuah pengumpulan dana aset tersebut ya, tapi itu akan dibakar dan ternyata itu sudah direalisasikan oleh Classic Crypto dan bahkan dari Crypto King pun mengikutinya. Namun kenapa dari tim Tira Rebels ini malah meminta kumpulan dana tersebut ya? Bahkan itu nominalnya luar biasa sekali ya. Jadi lumayan banget ketika dirupiahkan ya kisaran di atas 1 miliaran lah. Soalnya dana tersebut yang telah diminta kisaran 150.000 US dollar yang telah diminta dari kumpulan dana tersebut oleh tim Tira Rebels. Bahkan di sini dari Tira Rebels yang telah dibajak oleh PSX_TX tersebut ya kurang lebih cuitannya seperti ini ya. Message from TR Communication Director Inactive at PSX_TX in the spirit of transparency, please sealing and Merry Christmas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia itu membajak mengumumkan ya bahwa dari tim Tira Rebels ini agak sedikit bertentangan gitu ya adanya sebuah risiko litigasi yang sedang dihadapi oleh tim Tira Rebels atau beberapa anggota yang berada di Tira Rebels. Dan di sini pun ada salah satu berita lainnya ya yang diangkat oleh coingap.com. Memang ini itu berita per tanggal 20 Desember. Jadi di sini untuk pengembang Edward Kim dan juga Jaradar merencanakan tim baru. Jadi setelah beliau ini keluar dari tim Tira Rebels, dia ingin mencoba untuk membentuk tim baru ya mungkin dengan orang-orang yang agak sedikit bisa dipercaya gitu ya. Dibandingkan dengan tim sebelumnya yaitu tim Tira Rebels yang menurut Tobias Anderson Aka Jaradar itu agak sedikit tidak jujur atau mungkin agak sedikit ya lebih ke memainkan uang gitu ya. Namun di situ ternyata dari Aka Jaradar atau Tobias Anderson Aka Jaradar ini tidak menyukainya dengan permainan di dalam tim Tira Rebels. Makanya dia memilih keluar dan sekarang kabarnya dia bakalan membuat tim baru bersama Edward Kim. Dan di sini pun sudah dijelaskan sekali ya. Jadi Launch News Live Update per tanggal 20 Desember, ketakutan meningkat di komunitas Terra Classic sebagai pengembang inti termasuk Edward Kim dan Jaradar keluar dari grup pengembang sukarelawan yaitu Tira Rebels. Langkah ini dilakukan setelah proposal 11030 yang kontroversial disahkan memberikan token Luna Classic senilai 150.000 US dollar dari kumpulan komunitas untuk bekerja pada pengembangan stasiun pemberontak. Nah, jadi udah jelas banget motifnya ya bahwa dari alasan Tobias Anderson Aka Jaradar mengundurkan diri dari tim Tira Rebels dan juga Edward Kim mengundurkan diri dari tim Tira Rebels juga jadi karena adanya sebuah proposal yang telah dibuat dan membuatnya kontroversial. Karena dari tim Tira Rebels sendiri meminta kumpulan dana likuiditas dari Terra Classic ya sebanyak 150.000 US dollar atau setara dengan 935 juta token Luna Classic ya kalau tidak salah tuh. Jadi dari situ alasan kenapa dari Edward Kim dan juga Tobias Anderson Aka Jaradar mengundurkan diri dari tim Tira Rebels. Dan bahkan informasi seperti ini itu dikabarkan untuk Binance ya. Jadi ada kaitannya juga dengan Binance. Ketika memang dari
tim Terra Rebels terus-terusan meminta dananya gitu untuk mengembangkan dari Terra Classic, kemungkinan dari Binance pun akan mundur untuk mendukung dari pembakaran token Luna Classic. Karena di mana yang kita lihat Binance sama sekali tidak meminta dana apapun. Bahkan dia mendukung 100% untuk mencoba sebisa mungkin dari bursa Binance sebanyak apapun pembakaran token Luna Classic di bursa Binance, dia akan tetap mendukungnya. Dan dengan adanya sebuah informasi seperti ini, banyak sekali rumor yang beredar bahwa kemungkinan Binance pun akan mundur dan tidak akan pernah lagi mendukung atau menerapkan mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic. Makanya itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh beberapa komunitas token Luna Classic, ya mungkin itulah salah satunya kenapa dari si akun Twitter PSX_TX itu mencoba membajak dan juga bertindak tegas ya supaya Binance tidak mundur untuk tetap mendukung dari pembakaran token Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token Luna Classic. Dan kesimpulannya adalah ya mungkin di sini salah satu komunitas atau perwakilan suara dari komunitas adalah akun Twitter PSX_TX. Itu adalah salah satu pilihan di mana dia harus memilih, dia memilih Binance atau mungkin dia memilih Terra Rebels. Dan gua rasa tindakan yang telah dilakukan oleh akun Twitter PSX_TX tersebut itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Dia ingin menyingkirkan dari Terra Rebels, tapi dia memilih Binance untuk tetap mendukung token Luna Classic. Nah, gua rasa ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Dan kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Apakah ini salah satu pilihan yang tepat dari para komunitas atau salah satunya adalah dari akun Twitter PSX_TX itu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.